Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali lagi masuk ke dalam edisi Rekam Misteri. Dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini adalah kisah dari kiriman salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Lucky. Dan sebagai informasi saja, bahwasanya Lucky sekarang tinggal di salah satu kota yang berada di bagian timur Indonesia. Jadi memang beliau ini tinggal di sana sekaligus bekerja. Dan sebelum memulai kisah dari Lucky ini, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman-teman kita yang ada di luar sana yang dikirim melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan kali ini videonya agak lain latar belakangnya, karena memang jujur hari ini saya kurang enak badan, jadi saya sengaja mencari latar yang bisa saya sendiri, karena cerita Rekam Misteri ini kan nantinya panjang ya, jadi biar saya juga ngerasa nyaman. Mudah-mudahan tidak mengganggu apa yang kalian lihat juga dari video ini nantinya. Jadi kisah Lucky ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Memang secara spesifik Lucky tidak menyebutkan tahun berapa, tapi memang menurut Lucky tahunnya belum terlalu lama lah berlalu. Saat itu usia Lucky masih sekitar 25 tahunan ya, dan dia ini masih tinggal di salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Ketika itu Lucky ini memiliki seorang kekasih yang kita sebut saja namanya adalah Dian. Dan memang hubungan yang terjalin antara Lucky dan Dian ini sudah direncanakan ke jenjang yang lebih serius. Jadi pada saat itu mereka berdua memang sudah menjalin hubungan asmara sekitar 2 tahunan. Dan di sini izinkan saya sedikit menceritakan bagaimana latar belakang dari pertemuan Lucky dan Dian. Karena memang bagaimanapun itu menjadi salah satu bagian dari cerita yang dikirimkan oleh Lucky kepada kita. Proses bagaimana kemudian Lucky dan Dian ini bertemu adalah ketika mereka berdua ini sedang sama-sama naik ke sebuah gunung. Jadi mereka ini memiliki hobi yang sama nih, naik ke atas gunung muncak gitu. Tapi waktu itu yang harus diingat adalah Lucky dengan rombongannya, sementara Dian juga dengan rombongannya. Jadi mereka ini berbeda ya, belum saling mengenal. Pada saat itu posisinya Dian ini sudah terlebih dahulu turun ke base camp. Jadi dia sudah selesai mendaki dan tinggal istirahatnya aja nih di base camp sebelum nantinya dia pulang. Barulah sekitar siang harinya Lucky juga turun ke base camp. Jadi memang jarak waktu di antara Dian dan Lucky ini turun dari gunung menuju base camp itu lumayan berbeda. Kalau Dian pagi, kalau Lucky siang. Dan mereka pada saat itu kebetulan beristirahat di satu base camp yang sama. Dan ketika Lucky sampai di base camp tersebut, posisinya waktu itu Dian ini sedang dalam keadaan kayak orang kesurupan. Jadi dia kayak teriak-teriak, kayak nangis-nangis nggak jelas gitu. Otomatis mau nggak mau, perhatian Lucky pada saat itu pasti tertuju kepada Dian dong. Karena orang-orang yang ada di sana juga seperti itu. Dan apa yang Lucky lihat saat itu memang beberapa teman serombongannya Dian, itu kayak agak kerepotan untuk ngurusin Dian, berusaha untuk menenangkan Dian. Karena mungkin itu adalah salah satu pengalaman mereka untuk menghadapi teman mereka yang kesurupan ya. Paniklah mereka saat itu. Dan karena merasa kasihan, akhirnya Lucky dan beberapa teman rombongannya menawarkan diri untuk membantu Dian dan teman-temannya. Jadi pada saat itu pemilik dari rumah yang dijadikan base camp itu memang meminta tolong kepada Lucky untuk menemui salah seorang, ya bisa dikatakan kiai lah, yang rumahnya memang tidak jauh dari bawah kaki gunung tersebut. Dan kalau menurut dari pemilik base camp tersebut, memang orang kesurupan yang baru turun dari gunung itu bukan hanya 1-2 orang ya. Jadi hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang aneh lagi untuk mereka. Dan kiai yang kemudian dipanggil oleh Lucky ini memang salah satu orang yang sudah terbiasa menolong orang-orang yang sudah kesurupan. Dan pada saat itu tidak hanya membantu memanggilkan kiai saja ya. Lucky dan rombongannya ini juga membantu membelikan beberapa makanan ringan gitu di minimarket yang mereka temui di jalan. Membeli obat-obatan ringan, jadi kayak minyak kayu putih yang kayak gitulah. Karena memang tak kenapa waktu itu Lucky ini merasa teman-teman rombongannya Dian ini kayak kurang prepare. Dan karena peristiwa tersebut pada akhirnya Lucky ini jadi mengenal sosok Dian ya. Dan bisa dibilang waktu itu memang jadwal kepulangan Lucky dan rombongannya itu tidak terlalu terburu-buru. Jadi mereka ini bukan karyawan. Dan waktu itu Lucky ini memang berhasil melobi teman-temannya untuk tetap berada di base camp tersebut sampai kemudian Dian ini berhasil ditolong. Sampai betul-betul sadar lah. Tapi selain merasa kasihan dengan apa yang menimpa Dian pada saat itu, sejujurnya Lucky bercerita di dalam kisah yang dia kirimkan bahwasanya pada saat itu Lucky ini sudah merasa tertarik pada sosok Dian dari pandangan pertama. Jadi menurut Lucky itu Dian ini wanita-wanita yang memiliki paras manis khas Jawa-Jawa gitulah. Jadi memang waktu itu Lucky ini benar-benar nungguin gitu
gitu, karena terselip salah satu niat lah di dalam hatinya untuk bisa mengenal Dian lagi lebih dekat. Jadi kayak ada bau-bau modusnya dikit lah. Dan mungkin sekitar 1 jam kemudian lah Dian ini pada akhirnya berhasil dibersihkan. Jadi betul-betul sadar sepenuhnya. Dia kembali menjadi Dian yang sebelumnya. Kemudian Pak Kiai yang menolong itu pamit kan. Dan di sanalah kemudian Lucky ini merasa dia memiliki kesempatan untuk bisa mengajak Dian ini mengobrol dengan lebih dekat. Karena waktu itu teman-teman serombongannya ini posisinya lagi pada di luar semua, lagi kayak makan mie instan gitu ya. Sementara beberapa teman dari rombongannya Dian pada saat itu memang ada yang menghampiri Lucky untuk sekedar ya menunjukkan rasa terima kasih mereka lah ya, karena sebelumnya kan Lucky sudah banyak membantu. Dan waktu itu kata Lucky ketika dia pertama kali mengajak Dian mengobrol ya, posisinya waktu itu Dian sedang duduk menyandar gini di dinding, kemudian dia kayak lagi agak melamun gitu. Pada saat itu Lucky mengajak Dian ini ngobrol ya seadanya aja, nggak ada yang berlebihan sebenarnya. Dan syukurnya pada saat itu Dian juga memberikan respon yang cukup baik kepada Lucky. Sampai akhirnya Lucky ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Dian, apa sih yang sebenarnya terjadi tadi di gunung sampai-sampai kamu kesurupan. Dan saat itulah kemudian Dian ini memberikan jawaban yang sebenarnya cukup detail ya. Jadi menurut Lucky, Dian ini dilahirkan dalam kondisi tulang iga yang jarang. Mungkin beberapa di antara kalian di rumah pernah mendengar orang-orang yang dilahirkan dalam kondisi iga jarang. Terlepas kalian mau percaya atau tidak ya, tapi memang banyak sekali mitos yang menyebar tentang itu, utamanya di daerah Jawa. Katanya orang yang memiliki tulang iga jarang itu memang gampang ternotis oleh makhluk-makhluk astral. Bisa karena aromanya yang dinilai berbeda gitu kan dari orang-orang kebanyakan, dan juga karena memang orang-orang dengan iga jarang ini kebanyakan dilahirkan dalam kondisi yang sensitif dengan keberadaan makhluk-makhluk astral di sekitar mereka. Jadi mereka ini nggak harus bisa melihat, tapi mereka itu lebih sensitif aja. Dan ketika Dian menceritakan hal tersebut kepada Lucky, tentu saja Lucky percaya karena memang dia dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat menghargai hal-hal tradisi seperti itu. Jadi waktu itu dia sama sekali tidak menganggap Dian ini aneh, apalagi waktu itu kan posisinya Lucky ini memang udah naksir sama Dian. Dian juga bercerita bahwa ketika mereka ini sedang dalam perjalanan turun dari gunung, sebenarnya nggak ada yang aneh sama sekali dalam perjalanan tersebut. Tapi kemudian mungkin sekitar ya beberapa pos lagi menuju ke kaki gunung ya, Dian ini seperti merasa ada sosok yang mengikuti dia dari belakang. Itu yang saya bilang tadi, dia lumayan sensitif dengan rasa-rasa seperti itu. Tapi memang setiap kali Dian ini menengok gitu, memastikan siapa yang mengikuti dia tidak menemukan apa-apa. Dan awalnya Dian ini juga cuek, dia nggak mau mempermasalahkan hal tersebut. Dia juga tidak menceritakan apa yang dia rasakan kepada teman-temannya, khawatir nanti teman-temannya ikut takut. Tapi kemudian secara tiba-tiba saja ketika Dian ini terus berjalan menuruni pegunungan tersebut ya, tiba-tiba saja Dian ini merasa ada sesuatu yang melompat di atas punggungnya, dan sesuatu itu rasanya berat. Jadi Dian itu kayak dilompatin seseorang yang tiba-tiba nemplok aja gitu di punggungnya. Dan ketika hal tersebut terjadi, Dian juga melihat banyak sekali rambut-rambut panjang. Jadi rambutnya itu kayak sapu ijuk gitu, dan rambut itu tuh kayak menutupi pandangannya Dian dari jalan yang ada di depan. Meski pada saat itu Dian ini merasa dia sempat kayak melawan gitu ya dengan sosok yang menungganginya, tapi Dian bilang setelah hal tersebut terjadi, tiba-tiba saja semua pandangannya itu buram, jadi kayak gelap aja. Dian nggak inget apa-apa lagi yang terjadi setelahnya. Dan ketika pembicaraan antara Lucky dan Dian ini sedang terjadi, kemudian muncul salah satu temannya Dian, kita sebut saja namanya adalah Lisa ya. Dan waktu itu akhirnya Lisa juga ikut menambahkan cerita tentang apa yang terjadi dengan Dian dari sudut pandangnya dia. Karena kan pada saat itu Dian ini posisinya udah pingsan ya. Menurut Lisa pada saat itu tiba-tiba saja Dian ini badannya jatuh ke tanah. Jadi tanpa ada tanda-tanda atau tanpa mengeluh sama sekali sebelumnya, Dian ini kayak langsung pingsan aja, bruk gitu. Dan ketika teman-temannya pada saat itu berusaha untuk menolong Dian, yang terjadi adalah Dian ini langsung kebangun, langsung duduk gitu ya, tapi dengan posisi mata tertutup dan dia nangis sesenggukan. Jadi kayak bukan dirinya Dian pada saat itu, karena memang suara asli Dian dengan suara yang terdengar menangis saat itu lumayan berbeda. Dan karena merasa ada sesuatu yang tidak beres kepada diri Dian, akhirnya waktu itu salah satu teman rombongan Dian yang laki-laki itu memutuskan untuk membopong Dian sampai ke base camp. Dan di base camp itulah kesurupannya Dian ini masih terus berlanjut sampai kemudian dipanggilkan seorang kiai. Dan karena kejadian itulah pada akhirnya Lucky ini bisa mengenal Dian secara lebih detail. Di mana Dian tinggal, di mana Dian ini kuliah, hobi Dian ini apa. Bahkan saat itu ada sebuah kebetulan yang cukup indah ketika kemudian Dian ini menceritakan dia memiliki seorang kakak laki-laki, kemudian menyebutkan namanya gitu kan, menyebutkan dia kerja di mana. Ternyata Lucky ini mengenal kakak laki-lakinya Dian. Dan tentu saja kebetulan tersebut dijadikan alasan oleh Lucky untuk semakin
mendekati Dian karena waktu itu Lucky merasa, oh ya sudah, berarti Dian ini memang betul-betul berasal dari keluarga yang baik. Jadi tanpa ada keraguan lagi pada saat itu Lucky ini berusaha untuk mendekati Dian. Dia sampai minta nomor WhatsApp-nya Dian. Dan ketika mereka sudah sama-sama pulang dari gunung tersebut, komunikasi di antara mereka berdua ini tetap berlanjut ya, bahkan lebih intens. Jadi selama 3 bulan itu Lucky betul-betul melakukan penjajakan, pendekatan dengan Dian. Hingga akhirnya setelah berjalan 4 bulan, Lucky ini memberanikan diri untuk mengajak Dian bertemu untuk makan malam. Dan di sanalah akhirnya Lucky ini secara nekat nembak Dian untuk jadi pacarnya. Dan gayung bersambut, pada saat itu Dian juga ternyata menyukai Lucky. Jadi mereka ini pacaran. Singkat cerita, pada saat itu Lucky dan Dian ini berpacaran sekitar 1,5 tahun dulu lah ya. Hingga kemudian pada akhirnya setelah 1,5 tahun itu berlalu, Lucky ini kayak merasa, kayaknya Dian ini memang she's the one lah buat saya gitu. Lucky ini mau serius sama Dian. Jadi meskipun pada saat itu Lucky ini usianya masih tergolong muda, kan sekitar ya 25 tahunan. Tapi Lucky ini sudah berani untuk mengambil keputusan. Karena meskipun Lucky ini memang tidak bekerja, bukan seorang karyawan, tapi dia ini menjalankan ya bisnis kecil-kecilan dari orang tuanya lah pada saat itu. Jadi secara penghasilan ya Lucky ini punya, walaupun nggak berlebihan katanya. Dan waktu itu posisinya kan Dian juga sedang kuliah ya. Tapi meskipun begitu, Lucky ini ya nekat aja lah berusaha untuk melamar Dian, siapa tahu diterima. Dan memang pada akhirnya lamaran Lucky tersebut diterima oleh Dian, begitu juga dengan keluarganya Dian. Jadi mereka ini udah sama-sama punya restu lah dari kedua belah pihak keluarga. Dan seperti yang kita ketahui, namanya orang yang ingin menikah pasti akan melewati beberapa proses, misalkan kayak pertunangan dulu gitu kan, dan juga proses pre-wedding. Dan beberapa proses tersebut memang sudah dijalani oleh Lucky dan juga Dian dengan lancar ya, tanpa kekurangan satu apapun. Sampai akhirnya kemudian mereka ini harus menjalani proses pre-wedding. Jadi pada saat itu sempat terjadi sebuah pembahasan antara Lucky dan juga Dian yang sama-sama memiliki konsep pre-wedding yang berbeda. Kalau Lucky mungkin karena dia adalah laki-laki ya, jadi dia nggak mau ribet sebenarnya. Kalau bisa tuh pre-wedding itu udahlah di studio foto aja, kita pakai baju yang bagus, kemudian foto dan udah selesai. Cuma pada saat itu Dian ini tidak ingin konsep yang seperti itu. Dia ingin sesuatu yang berbeda, dia pengen sesuatu yang ekstra. Karena menurut Dian mungkin waktu itu kan namanya momen sekali seumur hidup ya. Dan memang pada saat itu konsep yang diinginkan oleh Dian untuk pre-wedding mereka adalah konsep outdoor. Dan ketika mereka berdua sama-sama membahas mengenai perbedaan konsep ini, mereka ini kayak ya adu argumentasi lah gitu, gimana lah orang yang mau menikah. Waktu itu Lucky berpikirnya itu kan lagi musim hujan gitu, nantinya ribet kalau misalkan tiba-tiba hujan ketika kita pemotretan. Tapi Dian ini kayak nggak mau dengerin. Jadi kayak ya udahlah bodo amat, pokoknya harus begitu. Bahkan pada saat itu Dian ini sampai ngambek sama Lucky. Dan karena memang Lucky ini bukan tipe-tipe orang yang ribet kan, kalau misalkan Dian ini ngambek rasanya jadi nggak enak hubungan dia. Pada akhirnya Lucky ini ya sudah mengiyakan keinginannya Dian. Jadilah mereka berdua pada saat itu sampai pada pembahasan di mana lokasi outdoor tempat mereka ini nantinya akan melakukan pre-wedding. Dan pada saat itu secara mengejutkan, Dian ini tiba-tiba saja bilang dia ingin melakukan foto pre-wedding itu di sebuah kawasan hutan bambu yang ada di kota mereka. Kita sebut saja nama kawasan tersebut adalah kawasan Bambu Apus lah. Dan menurut Lucky pada saat itu memang kawasan Bambu Apus itu cukup terkenal ya di antara orang-orang yang tinggal di kota tersebut. Kawasannya memang indah, kemudian adem karena kan banyak pohon-pohon bambu yang rimbun gitu. Kemudian di bagian bawahnya juga banyak daun-daun kering yang estetik gitu kalau di foto. Tapi sesungguhnya pada saat itu kawasan Bambu Apus ini terkenalnya bukan karena keestetikannya, bukan, melainkan karena kewingitannya atau keangkerannya. Jadi banyak orang yang sebenarnya nggak mau masuk ke kawasan tersebut. Dan pada saat itu Lucky bingung ya, maksudnya kayak ini ide dari mana sih tiba-tiba pengen pemotretan di tempat seperti itu. Dan Lucky sempat menolak loh. Dia sampai bilang kepada Dian, udah jangan macem-macem lah kalau mau foto. Tapi ketika Lucky bilang seperti itu kepada Dian, Dian ini justru ngambek. Dia sampai nggak mau ngomong sama Lucky selama beberapa hari. Dan akhirnya memang mau nggak mau pada saat itu Lucky harus menuruti keinginannya Dian, walaupun sebenarnya keinginannya itu terdengar nggak masuk akal. Dan jujur saja pada saat itu kan ada spare waktu beberapa hari gitu ya sebelum kemudian mereka ini datang ke kawasan Bambu Apus melakukan pemotretan gitu. Dan sebenarnya dalam spare waktu tersebut, Lucky ini sudah berusaha untuk mencari beberapa jasa fotografer profesional yang lokal ya, yang ada di kota mereka untuk membantu proses pemotretan prewedding tersebut. Tapi percaya atau tidak percaya, pada saat itu kata Lucky, semua fotografer itu menolak job yang diberikan oleh Lucky ketika mereka tahu di mana kawasan tempat di mana mereka ini ingin melakukan prewedding. Alasannya memang pada saat itu macam-macam ya, nggak secara gamblang disebutkan karena angker, karena takut atau gimana. Cuma pada saat itu perasaannya Lucky kayak nggak enak aja. Orang-orang aja nolak untuk dikasih pekerjaan memotret di kawasan Bambu Apus. Dan karena memang pada saat itu waktunya sudah
mepet kan, tinggal ya sekitar 2 harian lagi. Akhirnya Lucky ini menghubungi salah satu temannya yang memang pada saat itu hobinya adalah memotret. Kita sebut saja namanya adalah Ali lah ya. Dan yang harus kalian ingat, Ali ini bukanlah seorang fotografer profesional. Jadi dia tuh kayak orang yang hobi aja, kemudian punya kamera bagus, sering jalan-jalan ke sana ke sini untuk memoto. Dan ketika Lucky mengingat dengan sosok Ali, langsung dihubungilah oleh Lucky, dimintai bantuannya. Dan sebenarnya awalnya Ali juga sempat menolak tawaran tersebut. Jadi kayak, apaan sih kok moto di tempat kayak gitu, kayak nggak ada tempat foto yang lain aja. Cuman karena pada saat itu Lucky ini harus terlihat pura-pura tegar, pura-pura berani gitu kan, pura-pura tidak ragu-ragu dan keputusannya. Akhirnya pada saat itu Lucky ini kayak pura-pura skeptis di depannya Ali. Dia ini sampai bilang gini, tahun gini masih percaya sama hantu-hantu, tahun gini masih percaya sama yang gaib-gaib, tahayul itu semua nggak usah dipercaya. Dan memang pada akhirnya Ali setuju untuk memberikan bantuan dia kepada Lucky dan juga calon istrinya. Tapi setelah Ali pun setuju, pada saat itu proses yang harus dilalui Lucky dan Dian ini tidak berakhir sampai di sana saja ya. Karena yang namanya kawasan hutan seperti itu kan pasti ada yang jaga. Maksudnya kayak kuncennya lah gitu. Dan ketika Lucky ini mendatangi daerah tersebut ya, dia bertanya-tanya dengan orang sekitar yang tinggal di sana. Pada akhirnya mereka ini diarahkan untuk mendatangi sebuah rumah yang dipercaya oleh orang-orang yang tinggal di sana sebagai seorang kuncen dari kawasan bambu apus yang ingin didatangi oleh Lucky dan juga Dian. Dan jujur saja pada saat itu sebenarnya Lucky dan Dian ini sempat dimarahi oleh kuncen yang mereka temui. Dan dimarahinya itu dimarahi serius ya, sampai dibentak-bentak. Tapi karena pada saat itu Dian meminta, memohon sampai nangis-nangis gitu kan di hadapan kuncen tersebut, pada akhirnya izin tersebut diberikanlah. Meski sebenarnya yang Lucky lihat, wajah dari kuncen itu kayak masih belum ikhlas. Bahkan waktu itu kuncen tersebut sampai bilang begini, ya sudah terserah kalian saja. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu pada diri kalian, kalian yang tanggung sendiri akibatnya. Dan menurut Lucky pada saat itu orang mana yang diberikan wejangan semacam itu tidak merasakan takut di dalam dirinya ya. Kayak ini peringatan, bunyinya sangat serius. Tapi pada saat itu Dian ini justru kayak kelihatan nggak peduli dengan itu semua. Nonsense lah. Jadi pada saat itu posisinya Lucky dan Dian ini sampai di kawasan tersebut itu berempat ya. Ada Lucky, ada Dian, ada Ali, dan si Ali ini membawa satu temannya yang lain untuk membantu dia memotret. Dan sebelum pada akhirnya mereka berempat ini masuk ke dalam kawasan bambu apus tersebut, mereka berempat ini sempat dinasehati oleh kuncen tadi. Jadi kayak diberikan beberapa nasihat, diantaranya jangan berisik, jangan buang sampah sembarangan, dan juga jangan berpencar-pencar. Jadi kalau memang rombongannya berempat, ya udah berempat aja, jangan ada yang satu ke sana, satu ke sana. Dan yang paling utama dari wejangan yang diberikan oleh kuncen tersebut adalah waktu batas yang diberikan kepada Lucky dan juga Dian. Jadi waktu itu kuncen tersebut menyuruh Lucky dan Dian beserta teman-temannya ini untuk keluar dari kawasan bambu apus sebelum jam asar. Dan waktu itu Lucky bilang dia tidak terlalu mengerti dengan konsep seperti apa yang akan dilakukan oleh dia dan juga Dian dalam pemotretan prewedding mereka. Jadi kayak pakaian apa yang akan mereka pakai, warnanya apa, posenya seperti apa. Lucky ini nggak terlalu ngurusin sampai ke sana karena dia ini sibuk kerja. Jadi Lucky memang benar-benar menyerahkan segala sesuatunya kepada Dian. Jadi pada saat itu Dian ini mengeluarkan baju yang dia bawa dari rumah. Jadi kayak baju couple gitulah ya, dari sebuah tas besar. Dan waktu itu Lucky bilang dia cukup kaget ketika melihat Dian ini mengeluarkan gaun panjang berwarna putih dan juga kemeja dengan celana jeans juga yang warnanya putih. Jadi waktu itu tema mereka putih-putih lah. Gak tahu kenapa pada saat itu Lucky tuh kayak ngerasa, ya Allah, foto-foto di tempat kayak gini, makanya baju putih-putih pula gitu. Cuman memang dia tidak menyampaikan hal tersebut kepada Dian, takut ngambek lagi. Dan pada saat itu Dian ini memang tidak memakai jasa MUA untuk riasannya, karena memang Dian ini termasuk perempuan yang pintar berdandan. Jadi pada saat itu ketika Lucky ini berganti pakaian ya, karena kalau laki-laki kan nggak ribet ya ganti pakaian, dia pakai kaos dalam, dia pakai boxer. Jadi Lucky ini memang ganti bajunya di on the spot situ. Tapi kan pada saat itu otomatis dari tempat dia berdiri, Lucky ini bisa melihat bagaimana proses yang dilalui oleh Dian ketika berdandan. Jadi waktu itu Dian itu kayak lagi duduk di sebuah kursi kecil, jadi kayak kursi lipat gitu yang memang sengaja mereka bawa dari rumah. Kemudian Dian juga membawa sebuah kotak koper hias yang ukurannya kecil, memang yang kalau dibuka ada kacanya gitu. Dan karena pada saat itu Lucky tahu kalau misalkan dia menunggu Dian berdandan itu adalah sesuatu yang membosankan, pada akhirnya Lucky ini memutuskan untuk ngerokok dulu lah sebentar. Jadi dia ngeluarin rokok gitu kan dari dalam tas lempang yang dia bawa, dia nyalakan rokok tersebut, dan baru mungkin sekitar 2 atau 3 kali hisapan, pada saat itu Ali yang memperhatikan Lucky dari kejauhan itu menghampiri Lucky. Terus sambil setengah berbisik pada saat itu Ali bilang, "Lu
jangan ngerokok lah, jangan macem-macem di sini. Ingat pesen kuncen tadi. Dan waktu itu Lucky langsung inget, oh iya kan saya nggak boleh buang sampah sembarangan gitu kan. Jadi pada saat itu Lucky ini mematikanlah puntung rokok yang pada saat itu sebenarnya sisanya masih lumayan panjang. Dan Lucky waktu itu nggak berani ngebuang puntung rokok tersebut ke atas tanah. Jadi dia bungkus dulu puntung rokok tersebut menggunakan daun kering yang dia pungut ya dari bawah. Dia lipat puntung rokok tersebut dan dia masukkan ke dalam saku kemejanya. Jadi dia betul-betul nggak berani melanggar apa yang sudah dinasehati oleh kuncen tadi. Dan setelah selesai bermake up, pada akhirnya Dian ini berjalanlah menghampiri Lucky yang waktu itu menunggunya memang posisi agak jauh lah. Dan ketika melihat pertama kali gaun yang dipakai oleh Dian kan pada saat itu jujur Lucky ngerasa kaget karena Dian ini menggunakan gaun panjang, sebenarnya tangan panjang, kemudian bawahnya juga panjang, tapi belahan di bagian kakinya itu sangat tinggi, jadi bisa dibilang sampai ke paha. Karena Lucky ini hampir tidak pernah melihat Dian memakai pakaian seperti itu, jadi Lucky ini ya namanya cowok ya, dia agak kaget. Dan di dalam cerita ini Lucky juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar gitu kepada Ali karena meskipun bukan fotografer profesional, tapi pada saat itu banyak sekali hal yang dibantu oleh Ali. Sudahlah dibantu waktu gitu. Dan pada saat itu juga Ali dengan sangat telaten berusaha untuk memberikan arah-arah pada Lucky dan juga Dian untuk berpose di kamera. Dan sekitar 1 jam sudah berlalu pada saat itu. Lucky ingat banget waktu itu sekitar jam 2 lewat hampir setengah 3. Karena memang waktu itu Ali sengaja agak buru-buru ya foto-fotonya. Dan pada saat itu Lucky mengira bahwa proses pemotretan mereka ini sudah selesai. Karena waktu itu Dian sudah kelihatan ya udahlah kayak ngebukain kancing-kancing bajunya gitu kan, terus ngikat rambutnya jadi satu ke belakang. Tapi pada saat itu tanpa Lucky duga, karena memang Dian kan nggak ngomong dulu ya rencananya seperti apa gitu kan kepada Lucky, tiba-tiba saja Dian ini bilang kepada Lucky bahwasanya pemotretan mereka ini masih berlanjut 1 sesi lagi. Jadi dia juga sampai mohon-mohon kepada Ali untuk ya meluangkan waktu lagi lah setengah jam atau sejam untuk nambah foto. Karena waktu itu Dian terlanjur membawa 2 baju. Dan Lucky bilang pada saat itu dia sebenarnya ngerasa kesel ya, karena yang pertama mereka dibatasi waktu oleh hal-hal yang lumayan membuat Lucky ini ngerasa merinding di tempat tersebut. Yang kedua juga bagaimanapun kan mereka menggunakan jasa Ali ya. Udah mah perjalanannya jauh gitu kan, disuruh motret, ini disuruh nambah lagi waktunya. Untungnya pada saat itu Ali ini sangat santai dalam merespon keinginannya Dian. Jadi pada saat itu ya sudahlah, deal, kita melakukan 1 kali lagi sesi pemotretan di tempat tersebut. Dan waktu itu Lucky sudah berpesan, ingat jangan lama-lama. Jadi pada saat itu setelah semuanya sudah disepakati, akhirnya kan Lucky bertanya kepada Dian, abis ini kita mau pakai baju apa? Dan waktu itu Dian mengeluarkan lagi pakaian couple yang sudah dia bawa dari rumah. Jadi sesi pemotretan mereka yang kedua ini temanya gaun dan juga kemeja berwarna hitam. Dan rasanya pada saat itu adalah hal yang manusiawi ketika akhirnya Lucky ini kan bertanya kepada Dian, nanti kamu mau ganti baju di mana nih? Karena bagaimanapun kan Dian ini perempuan, berbeda sama laki-laki. Kalau laki-laki mah ibaratnya mau buka kemeja di situ, buka celana di situ ya bisa aja. Dan waktu itu dengan santainya Dian bilang, tadi saya lihat ada bangunan sebuah candi yang ada di pojok sana. Saya mau ganti baju di sana aja. Jadi menurut Dian pada saat itu candi yang dia maksud itu kayak memiliki 1 ruangan yang muat untuk 1 orang. Jadi Dian mau masuk ke dalam sana dan berganti pakaian di sana. Dan pada saat itu Lucky kaget ya, karena dia nggak menyangka kalau Dian ini memiliki pikiran sampai ke sana. Ibaratnya udah makin semeraut lah isi kepalanya Lucky pada saat itu. Dan Lucky ini sempat bilang kepada Dian, udah jangan aneh-aneh, ganti baju aja sana di mobil. Dan pada saat itu Dian langsung menjawab, enggak ah, mobil kan diparkirnya jauh. Kalau misalkan mau ke mobil harus jalan dulu, harus bolak-balik dulu ke sini. Nanti nggak keburu lagi waktunya. Katanya sebelum asar kita udah harus keluar dari tempat ini. Jadi Dian ini kayak agak sebel ya ketika menanggapi nasihat yang diberikan oleh Lucky. Dan lagi-lagi waktu itu kata Lucky dia malas berdebat dengan Dian karena memang nanti ujung-ujungnya mereka berantem dan ngambek lah si Dian. Jadi pada saat itu Lucky ini ya sudah membiarkan Dian pergi ke tempat di mana dia tuju. Meskipun pada saat itu Lucky ini sempat bilang kepada Dian, nanti setelah saya selesai ganti pakaian saya susul ya, saya temenin. Dan di sini saya ingin menyampaikan informasi yang diberikan oleh Lucky ya, bahwa candi yang dimaksud oleh Dian pada saat itu yang dia lihat itu bentuknya bukan kayak candi Prambanan, kayak candi Borobudur gitu, bukan guys. Jadi kayak di wilayah mereka itu kalau menyebutkan ada sebuah bangunan yang bentuknya sudah terbengkalai gitu kan, mungkin bekas rumah atau bekas bangunan apapun itu dulunya, mereka itu menyebut bangunan tersebut sebagai candi. Jadi kalian jangan ngebayangin bentuknya kayak Borobudur atau Prambanan ya, karena bentuknya memang kayak benar-benar cuma 1 kamar doang yang tersisa yang berdiri. Dan Lucky bilang pada saat itu perasaannya udah benar-benar gak enak. Yang pertama dia ngerasa waktu tuh kayak cepet banget berlalu, tapi kok Dian gak balik-balik lagi. Jadi pada saat itu Lucky memutuskan untuk ya sudahlah saya susul saja Dian, karena dia juga sudah selesai
berganti pakaian. Dan di sini sebenarnya ada sebuah keganjilan yang kemudian dirasakan oleh Lucky. Jadi ketika dia mengancingkan kancing terakhir dari kemeja yang dia pakai, posisinya kan pada saat itu Lucky ini kayak lagi menghadap ke arah kanan. Dan asal kalian tahu, pada saat itu bagian kanan itu adalah bagian paling dalam lagi dari kawasan hutan bambu apus. Jadi bisa kalian bayangkan sepinya seperti apa. Dan ketika kemudian Lucky ini menghadap ke arah sana, dia ini seperti melihat ada seorang perempuan, rambutnya panjangnya kayak rambut Dian, kemudian memakai gaun panjang juga berwarna putih. Dan pada saat itu perempuan tersebut itu kayak lagi lari-lari terus ngumpet gitu di balik kerumpunan bambu. Jadi kayak seolah-olah memang perempuan tersebut kayak pengen menarik perhatiannya Lucky. Dan waktu itu yang harus kalian ingat adalah Lucky mengira bahwa perempuan tersebut adalah Dian, karena memang dari panjang rambut dan juga gaun yang dipakai itu hampir sama. Cuma karena pada saat itu posisinya perempuan yang berlari dan ngumpet itu memang membelakangi si Lucky, jadi Lucky ini memang tidak bisa melihat bagaimana wajah dari perempuan tersebut. Ibaratnya Lucky ini nggak bisa memastikan itu Dian atau bukan. Dan waktu itu Lucky sempat ngerasa aneh sekaligus jengkel, karena bukannya ganti baju gitu kan, Dian justru malah main lari-larian. Dan yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah arah dari perempuan yang lari-larian terus umpet-umpetan itu menuju ke arah kiri. Sementara waktu itu Lucky ini sempat melihat Dian berjalan ke arah kanan. Jadi kayak ada semacam persimpangan gitu di dalam kawasan bambu apus tersebut. Itulah kenapa kemudian Lucky ini berpikir, wah main-main ini Dian kayaknya. Dia belum ganti baju malah ngajak main lari-larian. Jadi setelah selesai mengancingkan semua kemejanya, akhirnya Lucky ini memutuskan untuk mengejar Dian. Dan waktu itu konsepnya ngejarnya bukan ngejar kayak India-Indiaan ya, enggak. Tapi untuk memanggil Dian dan memarahi dia. Karena mereka harus buru-buru pada saat itu. Dan sekitar 5 menitan Lucky berjalan gitu setengah berlari untuk mengejar sosok yang dia anggap Dian pada saat itu. Sebenarnya sampai di titik ini Lucky ini udah nggak melihat lagi sosok perempuan tersebut. Jadi Lucky ini kayak benar-benar sendirian di tengah hutan kawasan bambu. Dan waktu itu Lucky sendiri baru menyadari bahwa ternyata bagian dalam dari kawasan bambu apus ini sangat luas. Karena kalau misalkan dilihat dari kejauhan itu kayak yang biasa-biasa aja luasnya. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan suasana yang Lucky rasakan pada saat itu. Menurut Lucky waktu itu suasananya cukup rindang, kemudian segar karena banyak angin gitu. Tapi kemudian setelah melangkah cukup jauh, Lucky ini kayak menyadari sepertinya di depan dia, jadi kayak beberapa meter di depan dia, itu kayak ada tumpukan batu-batu yang disusun membuat seperti persegi panjang. Kemudian kayak ada patoknya gitu. Dan karena merasa penasaran, akhirnya Lucky ini mendekat ke objek yang dia lihat. Dan sebenarnya kalau dibilang kaget-kaget banget sih enggak, kata Lucky. Tapi waktu itu dia memang melihat ada 2 buah makam yang ukurannya lumayan tinggi kalau misalkan dibandingkan dengan makam-makam orang sekarang. Jadi pada saat itu di bagian pinggir-pinggir makamnya itu kayak disusunin batu-batu gitu sampai rapi, dan bagian patoknya itu dibuat dari kayu yang memang sudah lapuk. Dan anehnya pada saat itu adalah bagian sekitar dari makam tersebut itu kelihatannya bersih sekali. Jadi nggak ada daun, nggak ada rumput. Padahal beberapa meter dari jarak makam itu berada, itu banyak sekali tumpukan daun-daun kering yang berasal dari daun bambu yang rontok. Dan sekali lagi Lucky baru tahu kalau misalkan di dalam hutan tersebut ternyata ada makamnya juga. Karena kan sebelumnya dia mengira itu hanya hutan bambu biasa. Tapi ya sudah, sampai di sana Lucky nggak mau ambil pusing. Dia nggak mau terlalu ribet untuk mikirin itu semua. Karena waktu itu fokusnya sudah tertuju untuk mencari di mana nih keberadaan perempuan yang pada saat itu dia sangka adalah Dian. Dan kalian boleh bayangkan bagaimana situasinya ya. Jadi pada saat itu Lucky ini posisinya berdiri beberapa meter dari kedua makam yang ada di depannya. Dan yang namanya orang sedang mencari seseorang, otomatis pada saat itu Lucky ini kan kayak ngeliat ke kanan, ke kiri, ke belakang gitu kan. Sampai akhirnya posisi berdirinya Lucky ini membelakangi 2 makam tadi. Dan ketika hal tersebut terjadi, tiba-tiba saja Lucky ini merasa ada seseorang dengan kedua tangannya ya, itu kayak sengaja nutup matanya Lucky. Jadi kayak ngajak main petak umpet lagi. Dan waktu itu entah kenapa Lucky merasa yakin itu adalah Dian, karena tangannya itu jari-jarinya itu kecil kayak Dian juga. Karena waktu itu Dian itu memang badannya langsing dan juga nggak terlalu tinggi. Cuma yang berbeda pada saat itu yang dirasakan oleh Lucky adalah kuku-kuku dari seseorang yang menutup matanya itu lumayan runcing gitu loh. Tapi pada saat itu Lucky berpikir, oh mungkin saja pada saat itu Dian sedang memakai nail art. Namanya juga kan mau pre-wedding, pengen cantik-cantikan. Dan pada saat itu posisinya Lucky ini juga pengen langsung memarahi Dian. Tapi belum sempat Lucky ini berbalik, maksudnya pengen melihat berhadapan secara langsung dengan sosok yang menutup matanya. Tiba-tiba saja, ini mohon maaf ya kalau misalkan agak sedikit vulgar, Lucky kemudian merasakan kedua tangan yang sebelumnya menutup matanya gitu ya, itu turun ke bawah. Jadi
bahasa halusnya Lucky tuh kayak digrepe-grepe lah. Dan waktu itu Lucky sempat membuka mata ya, karena matanya kan gak ditutup lagi. Dan waktu itu Lucky yakin benar kalau dia melihat sosok Dian lah yang lagi meraba-raba bagiannya. Secara halusnya lagi, saya harus menggambarkan biar nggak terlalu gimana-gimana. Dan secara lebih halusnya lagi, saya harus mengatakan bahwa pada saat itu sosok yang wajahnya sama dengan Dian itu kelihatannya kayak nafsu banget gitu, kayak berhasrat banget sama Lucky. Waktu itu Lucky bahkan didorong dadanya sampai mentok ke salah satu rumpunan bambu yang nggak jauh dari mereka. Dan mohon maaf ya, pada akhirnya mereka berdua ini bercumbu di sana. Jadi kayak ya kissing-kissing yang gimana-gimana lah gitu. Cuma nggak sampai melakukan hal yang intim. Dan pada saat itu Lucky bilang, namanya laki-laki dibegitukan dengan perempuan yang akan dinikahi dia gitu kan, otomatis ya Lucky juga ngerasa terpantang gitu. Dia sempat hilaf, tapi entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba saja Lucky ini kayak disadarkan dengan sesuatu. Jadi kayak tek gitu. Lucky yang awalnya juga hasratnya ikut tinggi gitu kan, tiba-tiba saja kayak ini nggak bener nih, ini nggak bisa dilanjutin nih gitu. Jadi waktu itu Lucky ini sempat mendorong secara pelan tubuhnya Dian, maksudnya supaya menjauh. Dan ketika mereka ini berjarak, Lucky dan Dian berhadapan gitu. Lucky ini melihat itu Dian, beneran Dian. Dan waktu itu wajahnya Dian itu kayak wajah-wajah perempuan yang ngambek karena memang ditolak. Dan pada saat itu dengan marah, Lucky ini bilanglah kepada Dian, udah jangan macem-macem di sini. Ayo cepet selesain pemotretannya, abis itu kita pulang. Sebentar lagi mau asar. Jadi pada saat itu memang Lucky jalan duluan nih, menjauhi tempat tersebut. Dan Lucky benar-benar yakin waktu itu dia juga mendengar ada suara langkah kaki orang yang ngikutin dia dari belakang. Jadi pada saat itu Lucky mengiranya, oh ya sudah, berarti Dian mengikuti dia dari belakang, menuju ke arah depan, menuju ke arah tempat mereka nantinya melakukan pemotretan. Jadi Lucky memang udah nggak nengok-nengok lagi nih ke arah belakang. Tapi ketika kemudian Lucky ini langkahnya sudah sampai di persimpangan jalan yang ada di dalam kawasan bambu apus tersebut, yang saya bilang tadi, yang dia motong jadi 2 jalur gini ya. Jadi Lucky posisinya di sini. Tiba-tiba saja Lucky dikagetkan ketika dia melihat ada sosok Dian nongol dari jalur yang satunya. Dan yang paling anehnya pada saat itu adalah Dian sudah tidak lagi mengenakan pakaian berwarna putih, melainkan warna hitam. Jadi dengan kata lain, Dian ini sudah ganti pakaian dulu nih, sebelum pada akhirnya dia dan Lucky bertemu di persimpangan tersebut. Jadi pada saat itu Lucky ini kayak kaget. Dia ini sampai menunjukkan ekspresi kepada Dian yang kayak, loh. Dan kata Lucky juga pada saat itu, entah perasaan dia saja atau memang betul seperti itu ya, Dian juga memiliki ekspresi yang sama. Jadi mereka itu kayak sama-sama kaget. Jadi Dian juga tuh kayak, loh. Dan waktu itu kata Lucky dia nggak berani ngomong apa-apa kepada Dian. Karena gini ya, Lucky kan belum bisa memastikan siapa perempuan yang tadi bercumbu dengan dia dengan sangat mesra di jalur yang satunya. Takutnya kalau misalkan itu bukan Dian, pecah lagi nih masalah, berantem nanti mereka kan. Jadi pada saat itu Lucky memutuskan untuk ya sudah meng-keep dulu masalah ini sampai kira-kira menemukan waktu yang enak lah untuk dibahas. Meskipun pada saat itu tetap aja di hatinya Lucky ini kayak ngerasa aneh ya, ngerasa bingung. Kapan ya Dian ganti baju? Perasaan tadi dia ngikutin saya dari belakang. Dan gak ada jedanya yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh Dian untuk ganti pakaian. Tapi ya sudah, sekali lagi Lucky gak mau membahas hal tersebut. Dan akhirnya mereka berdua memang melanjutkan proses pemotretan mereka di titik yang agak berbeda ya, jadi bukan di titik yang sebelumnya. Dan waktu itu proses tersebut berjalan hanya sekitar 15 menitan, karena setelahnya tiba-tiba saja Dian ini pingsan. Jadi pada saat itu kata Lucky ya, dia dan juga Dian ini kayak lagi berpose lah di depan kamera. Waktu itu posisinya Dian sedang memeluk punggungnya Lucky dari belakang, kemudian menyandarkan pipinya di arah punggungnya Lucky. Dan baru aja Ali ngomong 1, 2, tiba-tiba bruk, pingsan Dian. Dan karena merasa terlalu panik, kata Lucky waktu itu, dia dan Ali ini memutuskan untuk cepat-cepat membawa Dian pergi dari tempat tersebut. Jadi memang waktu itu mereka tidak sempat untuk berpamitan pulang kepada Kuncen yang menjaga kawasan bambu apus tersebut. Dan satu informasi yang harus kalian ketahui adalah ketika Dian dan Lucky ini mau menikah, mereka ini memang sudah membeli sebuah apartemen sederhana lah gitu ya, dengan uang tabungan mereka yang nantinya ingin mereka tempati setelah mereka menikah. Jadi memang di dalam apartemen tersebut hampir setiap harinya mereka ini bertemu. Tapi Lucky bilang tidak pernah terjadi hal macam-macam di apartemen tersebut, karena memang di apartemen itu ada satu adik perempuan bungsunya Lucky yang ikut tinggal di sana. Jadi ibaratnya dia dan Dian ini kalau misalkan sehari-hari ada di apartemen tersebut, kayak hanya menghabiskan waktu barengan aja, kayak nonton, kemudian main game,
ya hal-hal ringan semacam itu. Jadi pada saat itu prosesnya hampir setiap hari ketika sudah selesai pulang kuliah, Dian ini akan naik angkutan umum kayak taksi gitu, menuju ke tempat di mana apartemen mereka berdua ini berada. Dan biasanya dia akan seharian ada di sana bersama dengan Lucky. Nah, Lucky ini biasanya akan datang ke apartemen mereka itu di bawah jam 2-an. Karena pada saat itu dia sudah pulang dari tempat dia bekerja. Dan karena memang keseharian mereka ini sering sekali bertemu, otomatis pada saat itu Lucky ini bisa melihat seperti ada perubahan yang terjadi pada diri Dian. Dan sepertinya perubahan tersebut hanya Lucky sendiri saja yang menyadari, sementara Dian tidak. Jadi pada saat itu entah kenapa Lucky merasa setelah beberapa hari prewedding yang mereka lakukan di kawasan Bambu Apus tersebut, setiap kali Dian ini melihat Lucky datang di apartemen mereka gitu, atau ketika Lucky ini sedang ingin menghampiri Dian ini seperti kayak sengaja pengen menghindar. Jadi kayak nggak suka gitu ngelihat Lucky ada di dekat dia. Dan pada saat itu anehnya kalau menurut Lucky adalah ketika Dian ini berusaha untuk menjauhi Lucky, maka Dian ini akan mengeluarkan kayak semacam suara geraman. Tapi geramannya itu bukan kayak geraman harimau ya, kayak suara seorang pria yang sudah tua. Dan waktu itu Lucky sempat mempertanyakan hal tersebut ketika mereka ini sama-sama dalam posisi yang lagi enak untuk bicara gitulah ya. Jadi pada saat itu Lucky ini bertanya, "Dek, kamu kenapa sih belakangan ini kok kelihatan sebel sama saya? Kamu sadar nggak sih kalau belakangan ini kamu sering mengeluarkan suara-suara geraman kayak suara seorang pria?" Tapi pada saat itu Dian menggeleng. Jadi memang betul dugaan Lucky pada saat itu bahwa Dian ini sama sekali tidak menyadari adanya perubahan di dalam diri dia. Dan sekitar 1 mingguan kemudian, Ali ini sempat mampir ke apartemen mereka untuk menyerahkan beberapa cetakan foto dari prewedding mereka berdua yang sudah jadi. Jadi pada saat itu memang Lucky dan Dian ini meminta ada beberapa foto yang dicetak karena mereka ingin pajang foto tersebut di apartemen. Dan situasinya kalian bayangkan ya, waktu itu Lucky duduk di sini sementara Dian duduk di depannya. Waktu itu posisi mereka lagi sama-sama ngelihat foto yang dihasilkan oleh Ali. Dan pada saat itu Lucky berpikir bahwa itu sepertinya waktu yang tepat bagi dia untuk membicarakan hal yang pernah terjadi beberapa hari yang lalu di kawasan hutan Bambu Apus. Jadi Lucky ini memang tidak ingin ada satupun hal yang dia rahasiakan sebelum hari pernikahannya tiba. Ibaratnya kalau memang mereka harus berantem ya berantem lah, tapi waktu itu betul-betul Lucky berani bersumpah kalau dia benar-benar nggak tahu kalau misalkan perempuan yang bercumbu sama dia waktu itu bukanlah Dian. Dan ketika mulai bicara, Lucky itu posisinya sedang melihat sebuah foto prewedding mereka di mana Dian ini sedang memakai gaun yang berwarna hitam yang sesi pemotretan kedua. Nah, pada saat itulah Lucky ini bertanya kepada Dian, "Dek, sebelum kamu ganti baju menjadi warna hitam ini, kamu sempat main lari-larian dulu nggak sih di jalur sebelah?" Dan pada saat itu dengan tegas dia menjawab, "Enggak." Dan Lucky sempat diem tuh di sana. Dan waktu itu Lucky kembali bilang, "Jangan bercanda, Dek. Nggak lucu." Dan mungkin karena ngerasa nggak dipercaya oleh Lucky kan pada saat itu akhirnya Dian ini agak ngambek lah. Dia ngomong gini, "Yang bercanda siapa? Bukannya kamu yang nyamperin saya ke candi itu? Kamu yang nemenin saya pakai rayu-rayu segala sampai minta-minta begituan." Dan waktu itu Lucky bilang, dia langsung membeku di tempat. Jadi kayak, apa nih? Kok faktanya semakin ngalor ngidul? Jadi pada saat itu Lucky langsung merespon kan, "Begituan apaan? Jangan bercanda." Dan pada saat itu Dian langsung mengarahkan pandangannya yang tegas ke arah Lucky. Padahal sebelumnya kan dia sambil ngeliat-ngeliat foto gitu ya. Jadi kayak seolah-olah Dian ini nggak percaya kalau misalkan pada saat itu Lucky ini nggak tahu apa-apa. Waktu itu Dian bilang begini, "Kamu yang jangan bercanda. Kan kamu yang nyamperin saya waktu ganti baju. Kamu peluk-peluk saya dari belakang. Kamu cium-cium saya dari belakang. Terus minta begitu." Dan sekali lagi pada saat itu Lucky menolak ya. Karena dia kan nggak ngerasa, begitu apa? Gak ada ya. Yang ada juga saya ngelihat kamu main lari-larian di jalur sebelah. Terus saya lari ke arah kamu nyamperin. Dan pada saat itu kata Lucky, wajahnya Dian yang semula tegang gitu kan ya, kayak pengen marah, tiba-tiba saja berubah jadi kayak orang yang kebingungan. Kayak ada rasa takut di sana. Dan waktu itu Lucky bisa melihat kalau misalkan kedua matanya Dian ini mulai berkaca-kaca. Dian waktu itu bilang sambil terisak, "Jangan bercanda sih mas, gak lucu." Dan pada saat itu karena merasa penasaran juga ya, akhirnya Lucky ini meletakkanlah foto-foto yang lagi ada di tangannya ke atas meja. Jadi dia pengen fokus mengajak Dian ini bicara. Lucky ini waktu itu bertanya kepada Dian, "Dek, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritain semuanya." Tapi waktu itu Dian gak mau ngomong apa-apa. Dia cuma nangis aja terus-terusan. Dan karena hal tersebutlah, adik perempuan bungsunya Lucky yang ikut tinggal di apartemen tersebut ya, sempat melihat kejadian di mana Dian ini menangis di depannya Lucky. Jadi waktu itu adiknya Lucky menyangkanya Dian dan Lucky ini sedang bertengkar. Dan Dian sama sekali nggak mau membuka suara tentang apa yang terjadi pada diri dia. Hingga akhirnya kemudian di jam yang biasanya memang Dian ini akan minta pulang ke rumah, akhirnya Lucky
Lucky kan mengantarkan. Dan ketika sampai di rumah pun, Dian ini masih nangis sesenggukan. Sampai-sampai pada saat itu keluarganya Dian ini mengira Lucky ini udah macem-macem sama Dian sampai Dian ini nangis. Cuma waktu itu untungnya Lucky ini kan menjelaskannya kepada keluarganya Dian, terutama kepada kakaknya Dian. Kita sebut saja namanya adalah Jerry. Meskipun waktu itu menjelaskannya bukan menjelaskan secara gamblang tentang kejadian yang mereka pertanyakan ya, tapi kayak sekedar enggak kok, ini cuma salah paham aja. Kita nggak berantem sama sekali. Dian juga belum mau ngomong sama saya tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuat dia menangis. Jadi ya sudahlah, pada saat itu akhirnya Lucky ini memutuskan untuk membiarkan Dian ini merasa tenang lebih dahulu di rumah keluarganya. Dan memang waktu itu selama hampir 2 harian, Dian ini nggak pernah datang lagi ke apartemen mereka. Jadi waktu itu Lucky sempat ngerasa aneh ya, karena biasanya tiap hari kan Dian ini akan datang gitu sambil ya ngebahas tentang pernikahan mereka nantinya akan gimana. Tapi pada saat itu karena memang Dian ini sempat pulang dalam situasi kondisi hubungan yang tidak enak, akhirnya Lucky ini kayak ngerasa bersalah kan. Jadilah pada saat itu Lucky memutuskan untuk mendatangi Dian di rumahnya. Takutnya Dian justru sakit atau bagaimana. Tapi ketika kemudian Lucky ini datang ke kediaman keluarganya Dian, Lucky ini justru mendapatkan sebuah cerita yang menurut dia itu sangat mengejutkan. Dan pada saat itu yang menceritakan semuanya adalah Jerry. Jadi kakaknya Dian itu, yaitu Jerry ya, bilang kepada Lucky bahwa semenjak pulang dari apartemennya Lucky di hari dia menangis itu, kemudian beberapa hari selanjutnya, pihak keluarga ini seperti melihat ada keanehan dalam dirinya Dian. Memang tidak seharian gitu ya, jadi kayak dalam sehari itu kayak on off gitu loh si Dian ini. Jadi sebentar dia menjadi diri dia, tapi sebentar dia menjadi orang lain. Dan menjadi orang lainnya ini seperti seorang laki-laki, karena berbeda cara jalan dia, cara duduk dia yang agak, mohon maaf ya, agak ngangkang. Dan selama 2 hari tersebut, setiap kali ada keluarganya Dian yang mengajak Dian ini untuk bicara, Dian ini nggak pernah mau ngomong. Dia tuh cuman kayak menggerem-menggerem aja. Dan suara geramannya itu mirip suara laki-laki yang udah tua. Jadi pada saat itu Lucky kayak menyamakan pengalamannya dia dan juga pengalaman keluarganya Dian tentang dirinya Dian. Terutama yang masalah geraman itu ya. Dan waktu itu kata Lucky, pihak keluarganya Dian memang belum berani untuk mengambil tindakan apapun. Kayak manggil paranormal atau manggil kiai atau orang pinter gitu. Karena sejujurnya mereka ini udah malu. Mereka malu dengan tetangga yang udah kebanyakan tahu bahwa posisinya pada saat itu Dian ini memang sering kesurupan. Dan pada saat datang ke rumahnya Dian, pada saat itu Lucky melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sikap dan perilaku Dian yang sedang berubah. Jadi kebetulan ketika Lucky datang, itu posisinya Dian ini sedang sedang kemasukan. Dan pada saat itu Lucky melihat sosok Dian. Kalian bayangkan perempuan petit kayak Dian, yang gak terlalu tinggi gitu ya, yang badannya kecil, itu duduk dengan kaki yang dibuka begini di atas sebuah kursi, kemudian rambutnya yang panjang itu kayak dibiarin acak-acakan nutupin sebagian mukanya. Dan ketika kemudian Dian ini melihat sosok Lucky datang, tiba-tiba saja Dian ini kayak ngamuk, kayak marah-marah, dia jerit-jerit. Dan melihat hal tersebut terjadi, otomatis Jerry yang merupakan kakak dari Dian mempertanyakan dong sama Lucky, sebenarnya apa sih Luke yang terjadi? Kok bisa Dian sampai seperti ini? Kalian dari mana? Abis ngapain? Cuma pada saat itu Lucky belum berani ngejawab karena dia takut dugaan dia salah. Saat itu sebenarnya Lucky ingin mendekat ke arah Dian ya. Kayak Lucky ini masih nggak percaya kalau misalkan Dian pada saat itu belum bisa diajak bicara secara baik-baik. Jadi Lucky ini sempat nekat untuk berjalan mendekati kursi di mana Dian ini duduk. Tapi pada saat mendekat, Lucky ini justru dicaci maki oleh Dian, oleh sosok yang berada di dalam diri Dian. Dan itu untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, pihak keluarga Dian itu mendengar Dian kembali berbicara. Dan suaranya bukan lagi suara Dian. Dan Lucky bilang pada saat itu sosok yang berada di dalam diri Dian itu kayak lagi meracau, lagi maki-maki menggunakan bahasa Jawa yang kasar, yang pada intinya mengatakan bahwasanya Lucky itu adalah laki-laki yang kurang ajar. Lucky itu dilarang untuk mendekati Dian lagi karena Dian ini disebut sudah menjadi perempuannya si sosok yang ada di dalam dirinya Dian. Bahkan pada saat itu sosok tersebut juga menyampaikan kepada Lucky bahwasanya ini perempuan sudah saya pakai, ini perempuan sudah saya punya. Dan waktu itu Lucky diancam jangan berani-berani mendekati Dian lagi, semisal Lucky ini pengen Dian selamat. Dan suara berisik-berisik yang terjadi pada saat itu tentu saja membuat pihak dari keluarganya Dian merasa kurang nyaman ya. Ketika mereka menyadari sepertinya sosok Dian ini kayak
ngamuk setiap kali ngelihat ada Lucky di sekitar dia. Akhirnya dengan sangat berat hati pada saat itu Jerry meminta Lucky untuk pulang dulu lah. Dan pada saat itu Jerry juga berjanji kepada Lucky untuk terus memberikan kabar melalui WhatsApp. Dan sekitar 1 minggu kemudian, jadi kondisinya Dian ini kayak masih on off gitu. Jadi kalau misalkan Dian ini lagi sadar, ya dia akan bertindak seperti Dian biasanya. Tapi ketika dia kerasukan gitu, dan kerasukannya itu tidak bisa direncanakan, tidak bisa ditebak ya waktunya, maka Dian ini akan berubah menjadi sosok seseorang yang sepertinya adalah laki-laki yang perilakunya songong, yang suka bentak-bentak. Hingga sekitar 1 minggu kemudian itu, sosok yang berada di dalam diri Dian itu minta dianterin pulang. Jadi dia ngomong dia pengen pulang tapi bareng sama Dian. Dian nggak boleh dipisahin dari sosok tersebut. Dan tentu saja kabar tersebut disampaikanlah oleh Jerry kepada Lucky. Dan ketika mendengarkan kabar tersebut, entah kenapa Lucky ini kayak langsung kepikiran aja dengan peristiwa yang terjadi di kawasan Bambu Apus. Entah apakah itu ada hubungannya atau tidak, tapi seingat Lucky, mereka kan nggak kemana-mana ya selain ke kawasan tersebut sebelum akhirnya Dian ini kondisinya jadi ngaco kayak gitu. Dan pada saat itu akhirnya Lucky ini memutuskan untuk ya sudahlah, sebagai seorang calon suami, mau tidak mau saya harus menemani Dian dalam proses apapun itu, susah senang kan barengan. Jadi waktu itu Lucky memutuskan untuk tetap mendatangi rumahnya Dian, dan benar saja lagi-lagi ketika sosok Dian ini melihat ada Lucky datang ke rumah, muncul di depannya, waktu itu Dian ini kayak pengen langsung melompat, kayak pengen nyerang Lucky gitu loh. Jadi pokoknya setiap kali Dian ini ngelihat sosok Lucky, kayak kerasukannya tuh kayak on lagi, meskipun sebelumnya dia lagi off. Dan untung saja pada saat itu Jerry dan juga papah mereka ini berhasil untuk mencegah gerakannya Dian yang ingin menyerang Lucky. Lalu kemudian dari posisi yang agak berjauhan, Lucky ini kayak sengaja ingin mengingatkan lagi sosok tersebut terhadap keinginannya yang pengen pulang. Jadi waktu itu Lucky bilang gini, "Ayo kalau kamu mau pulang, tapi harus saya yang anterin." Dan awalnya sosok tersebut nggak mau, kayak marah-marah, bentak-bentak, nggak mau gitu kan. Tapi waktu itu Lucky juga nggak mau mengalah, jadi mereka ini kayak gontok-gontokan gitu. Hingga pada akhirnya sosok tersebut ya sudah mengiyakan. Jadilah pada saat itu Lucky ditemani Jerry dan juga papahnya mereka pergilah bersama Dian. Dan ketika kemudian Jerry ini bertanya kepada Lucky, "Kita mau kemana, Luke?" Pada saat itu Lucky hanya menjawab, "Ke tempat yang saya duga adalah rumah dari sosok tersebut." Dan pada saat itu Lucky membawa rombongan di dalam mobilnya itu pergi menuju kawasan hutan Bambu Apus. Tapi waktu itu mereka tidak langsung menuju ke arah kawasan hutannya, melainkan mobil mereka ini berhenti di depan rumah yang selama ini dianggap kuncen dari tempat tersebut. Dan waktu itu yang harus diingat, ketika dibawa kondisinya Dian ini masih on ya, jadi masih kemasukan. Tapi memang dia nggak ngamuk gitu. Dan untungnya memang pada saat itu Dian sama sekali tidak melawan ketika Jerry, Lucky, dan papahnya itu meminta Dian untuk masuk ke dalam rumah kuncen tersebut dan duduk di ruang tamunya. Jadi mereka tuh duduknya kayak di lantai beralaskan tikar. Dan ketika datang, hal pertama yang dilakukan oleh kuncen tersebut kepada Lucky adalah memarahi Lucky habis-habisan. Jadi pada saat itu kuncen tersebut kayak merasa sakit hati lah gitu. Kenapa pas pulang kalian gak ada yang pamit sama saya? Padahal kalau menurut kuncen tersebut, setiap kali ada orang yang izin untuk melakukan sesuatu, misalkan di dalam kawasan tersebut, itu pulangnya harus mampir lagi ke rumah kuncen tadi, karena nantinya akan diberikan air doa yang dianggap bisa membersihkan lah ya energi-energi negatif yang siapa tahu mengikuti mereka dari kawasan tersebut. Dan hal itulah yang tidak dilakukan oleh rombongannya Lucky dan juga Dian. Dan waktu itu Lucky ya berusaha untuk membela diri lah ya. Dia mengatakan kepada kuncen tersebut bahwasanya pada saat itu posisinya memang udah kepepet, karena Dian kan pingsan tanpa diketahui apa sebabnya. Jadi dia ini nggak sempat untuk pamitan pulang. Dan tidak membuang waktu terlalu lama, Lucky bilang memang sosok kuncen tersebut wajahnya tuh kayak agak-agak jutek gitu sih memang pembawaannya. Tapi sebenarnya hatinya baik, karena kan pada saat itu mereka ini dibantu oleh kuncen tersebut. Jadi setelah selesai Lucky ini meminta maaf kepada sang kuncen gitu kan, akhirnya kuncen ini kayak mengajak Dian untuk mengobrol. Jadi mereka ini kayak empat mata beradu pandang gitu ya. Sementara Lucky, Jerry, dan papahnya tuh duduk agak jauh. Dan pada saat itu jujur saja Lucky tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena mereka ini bicara dalam bahasa Jawa halus. Nggak ada satupun di antara Lucky, Jerry, ataupun papahnya yang mengerti arti dari bahasa tersebut. Jadi waktu itu mereka bertiga ini cuma kayak ngeliatin aja sambil Dan tidak lama setelah pembicaraan yang terjadi di antara kuncen dan juga sosok yang berada di dalam diri Dian pada saat itu, kuncen tersebut kayak masuk sebentar nih ke dalam ruangan yang mungkin adalah kamarnya. Dan tidak lama ketika kuncen tersebut kembali keluar, dia membawa kayak semacam sebatang rotan gitu ya, yang panjangnya mungkin sekitar 20 sentian lah kata Lucky. Dan Lucky melihat waktu itu kuncen tersebut menyabet
mensabetkan rotan tersebut di arah betisnya Dian sebanyak 3 kali. Dan setelah rotan tersebut disabetkan, sosok yang berada di dalam diri Dian itu kayak menjerit kesakitan. Dan tidak lama setelahnya, akhirnya Dian ini pingsan. Dan ketika Dian pingsan, pada saat itulah Kuncen tersebut menceritakan beberapa hal kepada Lucky, Jerry, dan juga papahnya. Beberapa fakta yang sebelumnya sempat dibicarakan oleh Kuncen tersebut dengan sosok yang berada di dalam diri Dian tadi ya. Tapi memang sayangnya bahasanya tidak dimengerti oleh Lucky, Jerry, dan juga papahnya. Jadi menurut Pak Kuncen pada saat itu sosok yang beberapa hari ini merasuki dirinya Dian, on off gitu kan ngegangguin Dian, itu adalah salah satu jin yang memang bersemayam di daerah kawasan hutan bambu apus tersebut. Jadi ketika pertama kali Dian ini datang ke kawasan tersebut, sosok jin itu memang kayak udah jatuh cinta kepada Dian. Dan sayangnya memang menurut apa yang dilihat oleh Kuncen tersebut, sepertinya secara gaib Dian ini sudah diperawani oleh jin tersebut. Jadi ketika hal tersebut terjadi antara manusia dan juga jin, maka ikatan yang terjalin di antara mereka itu akan sulit untuk diputuskan. Bahkan pada saat itu, Pak Kuncen tersebut sempat meminta maaf kepada Lucky dan juga keluarga yang lain karena memang dia tidak bisa menolong lebih jauh lagi. Dan Lucky bilang ketika dia mendengarkan cerita tersebut, jujur dia ngerasa sangat sedih. Karena menurut Pak Kuncen tadi, secara gaib Dian ini sudah dianggap menjadi pasangan dari sosok jin tersebut. Itulah mungkin mengapa pada beberapa hari belakangan, setiap kali Dian ini melihat kemunculan sosok Lucky di dekatnya dia, maka Dian ini akan menunjukkan sikap yang agresif karena kan dia nggak suka sama Lucky. Karena sosok yang ada di dalam diri Dian kan nggak suka sama Lucky. Kuncen itu juga bercerita lebih banyak bahwasanya tempat kawasan di mana bambu apus tersebut berada sebenarnya dari zaman dulu itu sering dijadikan sebagai tempat pembuangan jin kalau bahasanya mereka. Jadi memang banyak sekali jin-jin yang berkumpul di sana. Mungkin bagi orang-orang yang memiliki mata batin yang bisa melihat gitu ya. Sebenarnya kawasan tersebut itu nggak sepi. Di dalam kawasan tersebut itu kayak dijadikan pemukiman oleh jin-jin yang memang dibuang. Dan Kuncen tersebut menjelaskan itulah kenapa sejak awal saya tidak mengizinkan, tapi kamu dan juga Dian itu memaksa. Saya sudah bilang kalau terjadi apa-apa maka tanggung sendiri akibatnya, dan akhirnya terjadi kan masalah seperti ini. Karena menurut Kuncen tersebut, jin itu juga seperti manusia. Jadi ada beberapa jin yang memang memiliki hasrat gitu, yang bisa merasa suka, merasa jatuh cinta dengan manusia. Meskipun mereka ini berbeda dimensi. Dan itulah yang terjadi pada diri Dian dan juga sosok yang merasukinya. Dan pada saat itu menurut Kuncen tersebut memang sosok jin laki-laki yang sudah menyetubuhi Dian secara gaib. Sebelumnya sudah menjinis dulu menjadi sosoknya Lucky. Mungkin itulah kenapa pada akhirnya Dian ini kayak nggak menolak. Karena dia ngira itu adalah Lucky. Dan cerita yang panjang lebar tersebut pada akhirnya membuat Lucky ini teringat akan peristiwa yang terjadi pada diri dia juga di hari yang sama, di tempat yang sama. Ketika kemudian secara misterius, Lucky ini merasa sedang bercumbu dengan seorang perempuan yang dia lihat itu wajahnya mirip sekali dengan Dian, tapi ternyata bukan Dian. Jadi mau nggak mau pada saat itu Lucky harus jujur meskipun di depannya ada calon mertuanya dan juga calon kakak iparnya. Karena Lucky ini nggak mau takut terjadi apa-apa ke depannya kalau misalkan dia nggak jujur kan. Dan pada akhirnya Kuncen tersebut bilang bahwa sepertinya Lucky dan Dian ini adalah pasangan yang sama-sama memiliki magnet yang disukai oleh makhluk-makhluk entitas astral, utamanya jin ya. Dan perempuan yang dilihat Lucky mirip dengan Dian yang dia cumbui itu adalah sebenarnya jin perempuan yang juga menjinis menjadi Dian. Tapi karena pada saat itu Lucky ini tidak sempat melakukan hubungan intim dengan jin perempuan tersebut, bisa dibilang Lucky ini pada akhirnya tidak terikat dengan jin itu. Beda dengan Dian yang sudah terlanjur melakukan. Dan Lucky juga sempat bercerita kepada Kuncen tersebut bahwa dia pernah melihat ada 2 makam yang ukurannya cukup besar berada di bagian tengah-tengah dari kawasan hutan bambu apus tersebut. Dan pada saat itu Kuncen tersebut sempat kelihatan agak kaget ya. Secara mengejutkan Kuncen tersebut bilang kepada Lucky bahwasanya tidak semua orang bisa melihat keberadaan makam tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan izin. Bahkan sampai detik itu, Kuncen yang sehari-harinya mengurusi kawasan tersebut ya, belum pernah diperlihatkan tentang keberadaan makam yang ada di sana. Itulah kenapa Kuncen tersebut kemudian bilang kepada Lucky bahwa sebenarnya Lucky ini adalah orang yang sudah dipilih. Tapi Lucky tidak tahu dipilih sebagai apa, karena sampai detik ini dia juga tidak pernah bertanya. Dan satu fakta yang mengejutkan bagi Lucky pada saat itu adalah ketika Kuncen tadi bilang sepertinya kesadaran Lucky pada saat itu kembali
kemudian dia bisa sampai menolak hasrat untuk berhubungan intim dengan jin perempuan yang menjinis menjadi Dian waktu itu adalah karena bantuan dari koring yang ada di dalam makam yang dia temukan. Karena makam yang dia temukan itu bukan makam orang yang biasa, bukan orang sembarangan. Jadi ibaratnya Lucky ini sudah diselamatkan lah. Dan ada sedikit sejarah yang diceritakan oleh kuncian tersebut mengenai siapa pemilik makam yang ditemukan oleh Lucky pada saat itu. Jadi di zaman dulunya, zaman di awal-awal Belanda itu masuk ke Indonesia katanya ya, wilayah tersebut itu masih hutan. Tapi bambu-bambu itu memang sudah ada di sana. Dan di sana tinggallah sepasang suami istri. Suami istri yang memang memiliki ilmu sakti mandraguna. Dan konon pada saat itu tempat pembuangan jin itu sebenarnya tidak ada di dalam titik radius kawasan hutan bambu tersebut, melainkan di area sekitarnya. Dan karena keberadaan jin-jin tersebut mengganggu masyarakat sekitar karena mereka ini jahil, jahat, jadi pada akhirnya waktu itu sepasang suami istri itu memutuskan untuk memindahkan semua jin-jin yang mereka temukan di jalan, kemudian mereka kurung di dalam kawasan hutan bambu tersebut. Jadi hutan bambu tempat mereka tinggal selama ini, itu mereka pagari sekelilingnya, baik itu pagar secara fisik dan juga pagar secara gaib ya. Dan jin-jin yang selama ini mereka temukan itu mereka kurung di dalam hutan bambu tersebut bersama dengan mereka yang tinggal di dalam hutan itu. Dan karena sepasang suami istri ini bukan orang sembarangan, otomatis mereka ya nggak kenapa-napa meskipun waktu itu rumah mereka berada di tengah-tengah kawasan tempat di mana pembuangan jin tersebut berada. Dengan kemampuan yang mereka punya, dengan tirakat yang selalu mereka lakukan pada saat itu, konon katanya jin-jin yang dikurung di sana itu tidak bisa lagi keluar dan mengganggu masyarakat. Hingga akhirnya pada suatu hari, sepasang suami istri itu tidak pernah terlihat lagi keluar dari wilayah tersebut. Dipercaya pada saat itu kedua suami istri ini sudah meninggal dunia karena memang usia mereka kan sudah sepuh. Cuma memang tidak ada yang pernah melihat mereka ini meninggal dunianya. Kenapa gitu kan? Dimakamkannya juga bagaimana? Jadi benar-benar masih misteri semuanya. Hingga kemudian yang katanya Lucky melihat dua makam yang bersebelahan di bagian tengah-tengah dari kawasan hutan bambu apus tersebut. Di sanalah kuncian tersebut percaya bahwasanya Lucky memang menjadi salah satu orang yang dipilih untuk diperlihatkan bahwasanya disitulah makam kedua orang atau suami istri tadi itu berada. Long to short, akhirnya Dian ini memang dibawa kembali lagi ke rumah. Tapi setelah kejadian tersebut, hubungan yang terjalin di antara Lucky dan Dian ini sudah tidak baik-baik saja. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, setiap kali Dian ini melihat sosok Lucky muncul ada di dekat dia, maka secara tiba-tiba saja Dian ini kayak langsung on lagi, dia kayak langsung kesurupan lagi. Jadi dia teriak-teriak, dia jerit-jerit, tidak memandang waktu dan tempat. Dan hal tersebut membuat Dian ini kayak ngerasa malu, karena ya mau nggak mau dia jadi omongan orang kan. Dan saat itu Lucky ini mulai merasa bahwa sepertinya Dian ini mulai menjauhi dia. Bahkan pada saat itu komunikasi lewat handphone saja, Dian ini udah nggak mau, ditelepon tuh nggak pernah diangkat. Dan rencana pernikahan antara Lucky dan juga Dian ini mau tidak mau juga harus ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi kalian bayangkan pernikahan yang sudah ada di depan mata, persiapan yang sudah hampir selesai itu harus dipending. Karena memang kondisinya Dian tidak memungkinkan. Dan waktu itu Lucky tidak masalah dengan semuanya. Dia justru, ya nggak apa-apa lah. Dia pengen memberi waktu kepada Dian sampai betul-betul Dian ini bisa sembuh benar. Bahkan pada saat itu ketika Dian ini berusaha menghindari dia, nggak mau ketemu sama dia sampai berbulan-bulan, Lucky ini kayak, ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas, saya rela. Tapi sekitar setengah tahun berlalu, tiba-tiba saja Jerry dan juga papahnya ini datang untuk menemui Lucky di tempat kerjanya. Dengan wajah yang sangat menyesal, pada saat itu papahnya Dian ya meminta kepada Lucky untuk mengakhiri hubungan dia dan juga Dian. Jadi udahlah, mereka ini gagalkan saja rencana pernikahannya demi kebaikan bersama. Karena sepertinya semakin seiring berjalannya waktu, Dian ini kayak kehilangan keinginannya untuk menikah dengan Lucky. Dan setiap kali keluarganya berusaha untuk mempertemukan mereka berdua, Dian ini selalu ngamuk. Dan setiap kali ngamuk kan suaranya berisik ya, tetangga sampai dengar, jadi omongan-omongan tetangga. Dan pihak keluarganya Dian itu malu. Jadi waktu itu pihak keluarganya Dian ini menganggap bahwa sepertinya memang alasan mengapa Dian ini sering on-off kesurupan itu ya karena kemunculan Lucky. Jadi semisal Lucky ini tidak lagi bertemu dengan Dian, kemungkinan besar ya Dian ini nggak akan kumat. Lucky bilang pada saat itu dia kayak makan buah si malakama aja. Maksudnya kayak, ya Allah, tinggal sedikit lagi saya menikah dengan Dian, tapi memang harus diakhiri dengan cara seperti itu. Tapi mereka mengakhirinya betul-betul dengan cara baik-baik, ya maksudnya dari pihak keluarga Dian bicara dengan pihak keluarganya Lucky. Jadi bukan kayak yang ngambek-ngambekan atau bagaimana. Dan memang syukurnya
pihak kedua keluarga ini bisa mengerti posisi mereka masing-masing. Kalau ditanya sedih atau tidak, sudah pasti sedih. Tapi pada saat itu Lucky ini seperti menjadi saksi mata sendiri bahwa setiap kali Dian ini bertemu dengan diri dia, maka Dian ini akan berubah menjadi orang lain, dan itu tidak baik bagi masa depannya Dian. Dian berhak untuk menjalani kehidupannya dengan jauh lebih bahagia, dengan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi ya sudah, pada saat itu Lucky pada akhirnya mengalah. Meskipun tidak pernah bertemu lagi dengan Dian selama 5 bulan belakangan, pada akhirnya Lucky harus rela kalau pada saat itu hubungannya dengan Dian harus diakhiri begitu saja. Lucky bilang dalam ceritanya ya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa rencana pernikahannya pada saat itu harus pupus begitu saja, hanya karena hal-hal yang berbau gaib. Tapi bagaimanapun itulah yang terjadi, Lucky nggak bisa menghindari kenyataan. Dan saking patah hatinya pada saat itu Lucky ya, dia sampai nggak mau tinggal satu kota dengan Dian, karena dia takut ketemu sama Dian, takut gagal move on. Jadi waktu itu Lucky ini pergilah ke rumah salah satu pamannya yang tinggal di bagian timur Indonesia. Tujuannya awalnya dia kayak pengen liburan aja. Cuman ketika beberapa lama tinggal di sana, Lucky ini justru mendapatkan pekerjaan yang gajinya lumayan. Jadi akhirnya pada saat itu ya sudahlah, Lucky memutuskan untuk tinggal saja di sana sekaligus bekerja. Dan Lucky masih di kota tersebut sampai sekarang dengan statusnya yang masih single. Dan satu rahasia yang ingin Lucky bagikan kepada kita adalah sampai detik ini ketika dia mengirimkan ceritanya kepada kita, Lucky masih menyimpan salah satu foto pre-wedding antara dia dan juga Dian yang didapatkan Lucky dari Ali. Jadi foto tersebut adalah foto yang posenya Lucky dan juga Dian ini kayak lagi hadap-hadapan, kemudian pegangan tangan. Dan foto tersebut masih dipajang di dalam kamarnya Lucky. Lucky bilang meskipun hubungannya dengan Dian sudah kandas, dia juga tidak sempat bertemu dengan Dian kan di waktu-waktu terakhir mereka berhubungan, tapi bagi Lucky, Dian ini adalah salah satu bagian terindah yang pernah terjadi di dalam kehidupannya dia. Dan sampai sekarang Lucky juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu tentang bagaimana kelanjutan hidup dari Dian yang masih tinggal di kota yang ada di Pulau Jawa. Karena menurut Lucky waktu itu sudah tidak berhak lah ya dia untuk menggali informasi lagi tentang seorang perempuan yang memang tidak berjodoh dengan dia. Takutnya Dian ini sudah menikah, sudah memiliki keluarga. Jadi Lucky ini sama sekali tidak mau mengganggu kehidupannya Dian sama sekali. Itulah kenapa dalam cerita ini Lucky juga tidak mau identitasnya terbuka secara terang-terangan. Dan ya demikianlah keseluruhan cerita rekam misteri kali ini. Cerita dari salah satu teman kita yang ingin disebut namanya Lucky. Dan sebenarnya cerita ini kalau menurut saya pribadi tidak mengandung unsur yang menyeramkan yang gimana-gimana gitu. Cuma menurut saya ini adalah cerita yang menarik yang menyimpan banyak sekali pembelajaran bagi kita-kita yang mendengarkan. Salah satunya adalah kalau jadi orang jangan ngeyel. Selalu ingat dengan pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau orang lain bilang jangan, tolong jangan dilakukan. Apalagi kalau misalkan orang yang bilang jangan itu adalah orang yang lebih tahu daripada kita. Jangan karena keinginan sesaat, emosi sesaat, kita sampai mempertaruhkan masa depannya kita. Dan khususnya untuk kalian yang mungkin di luar sana ada calon-calon pengantin yang ingin melaksanakan pre-wedding juga, selalu ingat bahwasanya yang namanya foto-foto itu bukan inti dari acara yang akan kalian tuju, tapi akad nikahlah yang menjadi inti dari rencana kalian. Jadi jangan egois, jangan merencanakan segala sesuatu yang sekiranya memang di luar nalar. Apalagi kalau misalkan sampai mempertaruhkan nyawa salah satu di antara kalian, itu nggak worth it. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Lucky yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami semua. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya. Saya akan selalu berharap bahwasanya kehidupan Mas Lucky sekarang akan berjalan jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, dan luka hatinya lama-lama bisa disembuhkan dengan kehadiran seorang perempuan yang sudah dijodohkan oleh Tuhan. Amin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai yang maha biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sehat selalu kalian.